Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis metode support vector regression dalam memprediksi harga saham pada sektor farmasi di masa pandemi menggunakan algoritma grid search. Support vector regression atau SVR merupakan implementasi dari metode support vector mesin atau SVM dalam kasus regresi. Tujuan dari SVR adalah untuk menemukan sebuah fungsi sebagai suatu hyperplane atau garis pemisah berupa fungsi regresi yang mana sesuai dengan semua input data dengan sebuah error sekecil mungkin. Pertama-tama, kita akan mengimport libraries yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa libraries yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sklearn. Kemudian, kita akan mengunduh data dari Google Drive. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data time series dari PT Kalbe Pharma Tbk. Kemudian, kita akan membaca data dari data Kalbe Pharma yang telah kita unduh dari Google Drive tadi dengan jumlah data 360 baris dan 7 kolom. Selanjutnya yaitu eksplorasi data. Di sini kita menggunakan data.describe sehingga kita bisa mengetahui informasi dari dataset yang telah kita peroleh. Di sini kita bisa lihat yaitu terdapat mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum, dan sebagainya. Beberapa fitur yang dapat dieksplorasi dengan cara berikut. Yang pertama yaitu membaca variabel data yang akan digunakan. Dalam penelitian ini kita akan menggunakan dua variabel yaitu open dan close. Fitur-fitur berikutnya yaitu dapat diplot dalam bentuk histogram. Kemudian, di sini kita akan melihat hubungan linearitas fitur-fitur versus harga close. Kita bisa melihat dari grafik-grafik yang telah digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, di sini kita akan memplot data time series. Bisa kita lihat pada grafik berikut untuk harga saham PT Kalbe Pharma pada masa pandemi cenderung naik. Langkah selanjutnya yaitu praproses data. Yang pertama, yaitu kita akan memanggil data untuk variabel independen dan variabel dependen. Kita akan memilih harga saham open sebagai variabel independen dan harga saham close sebagai variabel dependen. Yang kedua yaitu scaling atau normalisasi dataset. Tujuan dari normalisasi dataset ialah agar dataset tidak memiliki penyimpangan yang besar sehingga minimalisir terjadinya error. Selanjutnya yaitu splitting dataset menjadi training dan testing. Di sini kita akan membagi dataset menjadi data testing dengan ukuran 30% dan data training dengan ukuran 70%. Proses selanjutnya yaitu pemilihan parameter menggunakan algoritma grid search. Grid search merupakan kombinasi parameter yang diuji pada model SVM untuk mencari nilai error dalam klasifikasi. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi parameter optimal pada data testing sehingga model mampu memprediksi pada data training secara akurat. Pada metode ini, kita akan menggunakan 3 fungsi kernel, yaitu kernel linear, kernel polinomial, dan kernel RBF. Fungsi kernel sendiri digunakan untuk mentransformasikan data pada input space yang nonlinear ke dalam ruang fitur yang dimensinya tinggi atau fitur space, sehingga dapat diperoleh hyperplane yang optimal. Untuk yang pertama yaitu kernel linear, kita akan menggunakan 5 parameter C dan 5 parameter epsilon. Kemudian kita akan melakukan fitting model yang kemudian akan menghasilkan di sini yaitu base parameter terbaik dengan nilai C sama dengan 0,1 dan epsilon 0,1. Untuk hasil prediksi menggunakan kernel linear dengan parameter yang telah ditentukan, di sini dapat divisualisasikan menggunakan grafik, yaitu harga aktual versus harga prediksi. Berikutnya yaitu kernel polinomial. Kernel polinomial menggunakan 5 parameter C dan 5 parameter epsilon
yang kemudian akan dilakukan fitting data seperti sebelumnya dan akan menghasilkan base parameter terbaik dengan nilai C sama dengan 1 dan epsilon sama dengan 0,01. Kemudian dilakukan prediksi dan divisualisasikan dalam gambar atau grafik berikut ini. Selanjutnya yaitu kernel RBF. Di sini kita akan menggunakan 5 parameter C dan 5 parameter epsilon yang akan dilakukan kemudian fitting model yang akan menghasilkan base parameter atau parameter terbaik dengan C sama dengan 1 dan epsilon sama dengan 0,01. Kemudian akan dilakukan prediksi dan dapat divisualisasikan dengan grafik berikut ini. Proses yang terakhir yaitu evaluasi model menggunakan cross validation. Cross validation adalah pengujian standar yang dilakukan untuk memprediksi tingkat kesalahan atau error rate. Di sini kita akan menggunakan RMSE untuk menghitung nilai error dan koefisien determinasi atau R-square untuk menghitung akurasi model. Untuk yang pertama yaitu kernel linier dengan parameter C sama dengan 0,1, epsilon 0,1 dan dapat dihasilkan RMSE sebesar 0,2193 dan koefisien determinasi sebesar 94,15%. Yang kedua yaitu kernel polinomial dengan parameter C sama dengan 0,1, epsilon 0,1 dan degree sama dengan 1. Diperoleh RMSE sebesar 0,2183 dan nilai koefisien determinasinya 94,15%. Dan yang terakhir yaitu kernel RBF. Di sini kita akan menggunakan parameter C sama dengan 1 dan epsilon sama dengan 0,01. Diperoleh RMSE sebesar 0,2425 dan koefisien determinasi sebesar 94%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prediksi harga saham PT Kalbe Farma di masa pandemi menggunakan fungsi kernel linier, polinomial, dan kernel RBF memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda. Ketiga kernel tersebut memberikan akurasi yang baik dan error yang kecil. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.